Oke, ini adalah mouse dengan desain paling eye-catching buat gua di tahun ini. Namanya adalah Gravastar Mercury M2 Gaming Mouse. Kalau kalian tahu Gravastar, mereka adalah perusahaan periperal yang desainnya bertema futuristik sci-fi. Dan bisa dipastikan nggak ada perusahaan lain yang memiliki desain serupa. Tentunya juga dengan kualitas yang bagus banget kayak mouse ini. Pertama-tama kita unboxing dulu karena menurut gua packagingnya menarik banget. Vendor-vendor lokal harus ngeliat gimana experience unboxing dari mouse ini. Di dalamnya ada mouse-nya sendiri, kemudian di bawahnya ini ada dongle dan receiver-nya. Nah, kalau kalian lihat ya, ini bahasa desainnya mirip semua. Mulai dari mouse-nya sampai dengan dongle-nya, ini bentukannya mirip banget. Kemudian di bawahnya ada kabelnya dan buku manual. Terakhir ada MOSFET extra dan ini ada grip tape-nya. Lengkap banget ya isinya. Nah, kalau ngomong spek, mouse ini mempunyai spek yang bagus banget dan bisa dibilang ini adalah mouse high-end. Mouse ini udah ada 3 koneksi, sensornya pakai PixArt 3395, 26.000 dpi, 1K polling rate, ada glossing RGB, dan beratnya 79 gram. Secara desain, jujur ini menarik banget. Desainnya bener-bener lain daripada yang lain, original banget. Gua yakin desain kayak gini itu nggak bakalan ada yang bisa meniru. Bentuknya itu ambidex, bagian bodinya ini full bolong-bolong yang kalau gua lihat sih ini terinspirasi kayak dari serangga gitu. Bahkan bentuk scroll wheel-nya juga selaras. Nggak kayak mouse-mouse lain yang karetnya itu biasanya bergaris-garis. Ini itu bentukannya kayak bodinya. Nah, meskipun desainnya bolong-bolong gini, tapi mereka juga tetap mikir untuk kenyamanan. Di bagian sampingnya ini ada grip buat jempol dan jari manis kita. Dan satu lagi, meskipun bolong-bolongnya gede banget, tapi ini build quality-nya super solid dan kokoh. Kalau gua pencet-pencetin, ini sama sekali nggak ada flex-nya. Satu hal yang jadi catatan gua sih, ini branding logonya terlalu rame di cangkangnya. Di sini udah ada logo Gravastar-nya, terus di bagian dalamnya juga masih dikasih tulisan Gravastar. Dan di klik kanannya tulisan M2-nya ini menurut gua juga agak terlalu gede sih. Kita ke bagian bawahnya, ini sama bolong-bolongnya juga. Di bagian tengah depan ini ada switch-nya buat nyalain sama ganti koneksinya dari wireless ke Bluetooth. Agak ke bawah ini juga ada tempat buat naruh dongle-nya supaya dongle kalian nggak hilang. MOSFET-nya juga udah pakai Teflon fit yang halus banget. Dan ini banyak banget ya, di tengah ada 2, di depan ada 2, dan di belakangnya juga ada 2. Jadi dijamin trackingnya bakal halus banget. Secara sensor udah gua sebutin tadi, ini pakai PixArt 3395, yang berarti udah termasuk sensor high-end dengan performa yang sangat baik. DPI-nya bisa sampai 26.000 dan sudah aman banget buat profesional gamer. Gua udah banyak banget nyobain PixArt 3395, itu semuanya nggak ada masalah. Trackingnya enak banget dan nggak ada delay sama sekali. Begitu juga dengan mouse ini. Untuk baterainya kapasitasnya di 300 mAh, mirip lah sama Phanteks Aria. Bahkan MCU atau chipnya juga sama, pakai CX52850. Jadi baterainya mirip-mirip lah sama Phanteks Aria. Tapi gue suka software mouse ini karena kita bisa ngelihat baterai persennya. Jadi kita bisa selalu cek sisa baterainya. Nggak perlu takut lagi ya, jadi kalau misalnya udah sisa 20%, kalian tinggal cas aja. Enak banget, convenient. Dari pengalaman gua sih, sehari itu bisa berkurang sekitar 11-15%. Yang berarti kira-kira bisa tahan 7-9 harian lah. Softwarenya juga cukup lengkap ya, ini adalah tampilannya. Pertama-tama kita bisa pilih mouse Mercury M1-nya dulu. Terus di tab pertama ini kita bisa atur keybind-nya. Jadi side button-nya, forward backward-nya udah bisa kita set makro ya. Buat kalian yang suka makro, ini bakal berguna banget. Lanjut di tab berikutnya, kita bisa atur DPI-nya. Ini bisa sampai 6 level. Dan kalian bisa atur sampai 26.000 dpi. Terus di bagian bawahnya kalian juga bisa atur polling rate sampai 1K. Terus ada setting LOD juga dan setting-setting penting lainnya. Di tab berikutnya ini kita bisa setting makronya. Dan di mouse ini tuh udah ada onboard memorinya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian ada kompetisi nggak pakai PC kalian. Kalian bisa bawa mouse aja. Jadi kalau kalian ikut kompetisi gitu, kalian bisa langsung pakai di komputer lain. Ini glossing RGB-nya juga ada 6 mode yang bisa kalian pilih. Dan ini ada fitur matiin RGB-nya kalau nggak dipakai. Jadi supaya hemat baterai ya.
Dan di tab terakhir ini bisa untuk update software atau update firmware-nya. Untuk switch-nya sih ini nggak ditulis ya pakai switch apa. Tapi kalau gua rasain ini cukup tactile dan ringan. Nggak ada lembek-lembek squishy sama sekali. Bahkan side button-nya juga kerasa mantep banget. Mungkin kalian langsung dengerin aja klik teksnya. Oke, ini ada sedikit footage pas gua main. Menurut gua sih ini udah enak banget ya. Dipakai push rank udah bagus banget. Three. Down and out. Oke, kalau ditanya kekurangannya, tentunya mouse ini ada kekurangannya. Salah satunya karena bagian belakangnya bolong-bolong, akhirnya distribusi beratnya jadi lebih berat di depan. Sebenarnya untuk ngatasinya kalian bisa grip bagian depannya ya, atau pakai claw grip. Terus beratnya juga belum yang paling ringan. Meskipun ini udah pakai desain bolong-bolong ya. Biasanya sih kalau mouse yang desainnya bolong-bolong itu bakal ngurangin berat yang cukup banyak. Tapi mouse ini beratnya masih di 79 gram. Dan terakhir, desain futuristik sci-fi kayak gini belum tentu disukai semua orang. Gua sendiri prefer desain yang lebih low profile dan lebih simple. Tapi kalau secara spek, gua bisa bilang ini adalah mouse high-end yang bagus banget dengan fitur-fitur yang nggak dimiliki mouse-mouse gaming lainnya. Contohnya kayak triple connection yang udah ada Bluetooth-nya, terus RGB yang rapi banget, dan scroll serta switch-nya yang empuk banget. Oke, kayaknya segini dulu videonya. Buat kalian yang mau beli mouse-nya, mouse ini bakal launch tanggal 1 Januari. Ntar link pembeliannya bakal gue update di deskripsi. Oke, kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit.